Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi sore kawan-kawan An-Nabawi Media dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian rutin kita, mingguan kita, yaitu ngaji buku ya. Yang saat ini kita sudah beralih, yang sebelumnya kita membahas bukunya Mona Hasan yang berjudul Longing for the Lost Caliphate. Yang sebelumnya lagi kita membahas terkait dengan 1001 Invention ya, umat Islam di masa kejayaan peradaban Islam. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua dari buku eh, apa namanya terkait dengan masa penjelajahan Utsmani ya, yang memang ini nanti ada erat kaitannya dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan awal mula penyebab kenapa kemudian Utsmani ya tertarik untuk mengeksplorasi hingga ke bukan hanya ke beberapa wilayah yang lainnya, tapi juga ke Nusantara. Dan yang paling utamanya adalah juga terkait dengan alasan kenapa kemudian Eropa ya, yang waktu itu di awal-awal diwakili oleh Spanyol dan Portugis itu juga melakukan eksplorasi ke berbagai belahan dunia. Yang mana nanti kemudian mereka membagi dunia menjadi dua dalam perjanjian Tordesillas, yang nanti kemudian di dalam sejarah Indonesia kita juga nanti akan mengenal beberapa nama terkenal ya, kayak Alfonso de Albuquerque gitu dan lain sebagainya gitu, yang agak susah pelafalannya. Ejanya. Ejanya susah Ini. banget. Ya. Nah, dalam pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan Selim sang navigator. Nah, beliau Salim I ini ya, di masa beliau adalah peralihan juga antara kekhilafahan Abbasiyah dengan kekhilafahan Utsmaniyah ya. Jadi sebelumnya memang masih kekhilafahan Abbasiyah memang masih diakui sebagai kekhilafahan, dan sekarang di masa Selim I ini untuk pertama kalinya kekhilafahan Utsmaniyah itu diakui sebagai khilafah untuk seluruh umat Islam. Nah, langsung saja kita undang sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita seperti biasa, Kang Septian Awes selaku sejarawan yang akan membahas terkait dengan review bab 2 dari buku ini. Pada beliau waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi fadala bandam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu ala nabiyina Muhammad sayyidil a'rab wal azab wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul wahikam. Rabbi sahli sadri wa yassir uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik teman-teman, sahabat An-Nabawi Media, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam acara ya, ngaji buku yang kita tadi seperti yang telah disebutkan, kita ada di pertemuan kedua untuk yang ketiga. Ini buku yang ketiga, buku berjudul The Ottoman Age Exploration, karya dari seorang sejarawan Eropa, Jan Kasai. Jadi seperti yang tadi sudah disingkat ya, diungkap sedikit bahwasanya buku ini memang berbicara tentang buku sejarah Turki Utsmani, sejarah suatu kekhilafan Islam yang dikenal dalam sejarah peradaban Islam sebagai suatu imperium atau suatu negara yang sangat besar, luar besar, baik itu wilayahnya, pengaruhnya maupun kekuatannya. Dan karena kebesaran itu yang menguasai 3 benua dan berabad-abad lamanya, maka pastinya akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa juga kepada wilayah-wilayah sekitar peradaban sekitarnya. Dan ini akan menjadi lebih menarik ketika kita bisa mengaitkan dengan sejarah bangsa kita, sejarah negara kita. Ternyata memang ya tadi Indonesia atau Nusantara yang memang menjadi lokasi yang strategis ya dalam percaturan
perpolitikan global dan ekonomi global sejak masa klasik, masa lampau, bahkan sampai hari ini, gitu. Sudah barang tentu pasti akan sangat bersinggungan dengan negara-negara lain, terutama dengan peradaban dan tidak kecuali adalah singgungan dengan kesan Turki Utsmani. Yang paling menarik bahwasanya singgungan ini bukan singgungan yang biasa saja gitu, karena memang kedudukannya Turki Utsmani dalam sejarah Islam, dalam sejarah kekhilafan Islam, dan juga pengaruhnya bagi orang Indonesia sendiri ya, yang memiliki peran yang sangat signifikan bagi orang Islam di Indonesia terutama. Itu pengaruhnya atau bukti atau jejak-jejaknya bisa terdetek atau tertrack hingga hari ini. Bahkan mungkin nanti kita akan seolah-olah menjadi sesuatu yang mengada-ngada, karena memang mengada-ngada itu bukan mengada-ngada keinginan kita ya. Kita akan menyebutkan banyak sekali jejak-jejak Turki Utsmani, pengaruh Turki Utsmani di Indonesia yang itu memang belum banyak terekspos, banyak terungkap oleh sejarawan-sejarawan di Indonesia, sejarawan belakangan. Dan untuk jauh ke sana, makanya di buku ini insya Allah berseri ya. Insya Allah berseri sampai ke depannya gitu. Untuk sampai jauh ke sana, kita juga akhirnya melihat literasi apa sih, buku apa sih yang kemudian bisa kita kaji, kita olah, yang menyebutkan soal hubungan antara khilafah Turki Nusantara dengan Indonesia sama, khususnya adalah di masa-masa awalnya. Insya Allah mungkin nanti ngaji buku ini akan membahas buku-buku berikutnya yang itu akan mengungkap lebih detail dan lebih kontemporer, lebih kekinian hubungan Turki Utsmani Indonesia. Tetapi ya memang buku ini menjadi buku yang penting karena memang kita akan mengulas soal apa sih ambisi, latar belakang dan keinginannya orang-orang di para khalifah di Turki Utsmani itu menginginkan mau gitu kan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk bisa datang ke suatu wilayah yang memang sangat jauh ya pada saat itu, sangat jauh yang tadi melintasi laut-laut dan melintasi bahkan melintasi 3 benua gitu. Jadi bagi orang Turki Utsmani itu tidak bisa datang ke Nusantara atau ke wilayah Nusantara itu tanpa melewati yang paling mudah adalah tanpa melewati Laut Merah atau di sana ada wilayah Mesir ya, saya lupa nama teluknya gitu, nama wilayah perairannya, tapi memang Laut Merah dan penghubung antar ke tengah dan Nusantara, atau alternatif jalannya ini yang menghubungkan Istanbul dengan Nusantara adalah melalui Afrika Utara, terus memutar ke Afrika Timur sampai nanti ke Tanjung Hara Afrika Selatan, nanti terus dari ke sana ya ke Yaman, terus dari Yaman ke India dan seterusnya sampai ke Nusantara. Itu alternatif jalan rute yang menghubungkan antara Istanbul atau pusat pemerintahan Turki Utsmani dengan Nusantara. Nah, oleh karena itu mungkin yang alternatif kedua ini memang jalur yang sudah dikuasai oleh Turki Utsmani lewat saya ada peta, saya harus buka peta ini. Ya Laut Hitam, Laut Hitam, kemudian nanti ke Italia nanti ke Selat Iberia, ke Spanyol, wilayah Spanyol, nanti ke Afrika Utara dan terus sebagainya. Ini jalur yang sudah lama ya dikuasai atau dimiliki oleh Turki Utsmani. Tetapi ini sangat jauh untuk bisa melalui jalur ini. Bahkan nanti jalur ini kalau kita bisa lihat peta itu sangat lebih panjang daripada orang Portugal atau orang Spanyol untuk bisa ke Nusantara, lebih jauh lagi. Nah, makanya nanti kesempatan itu akan sangat terbuka manakala ketika Turki Utsmani ya berhasil memerintah atau menguasai wilayah Mesir. Wilayah Mesir yang pada saat itu notabene dikuasai oleh orang Mamluk ya, orang-orang Mamluk yang menjaga khilafah Abbasiyah. Menjaga dalam tanda kutip ya, karena ternyata nanti juga kenapa para ulama dan khalifah Abbasiyah sendiri akhirnya menyerahkan kekuasaan khilafah itu kepada Turki Utsmani memang karena kekacauan dan kesewenang-wenangan orang-orang Mamluk ketika memimpin mereka. Nanti di sana makanya ketika Turki Utsmani itu berhasil membebaskan Mesir, kemudian disusul dengan secara sukarela negara-negara atau wilayah Timur Tengah itu untuk bisa menyerahkan
wilayah atau kekuasaannya kepada Teuku Usmani, makanya tadi mindset atau visi ya, untuk bisa meluaskan wilayahnya, mengeksplor kekuasaannya dan lain sebagainya ke wilayah yang lebih termasuk Samudra Hindia, kayak terjadi ketika masa Sultan Salim I yang pada saat itu memang berhasil untuk menguasai wilayah Mesir dan Timur Tengah pada umumnya. Nah, di sini akhirnya kita tidak terlepas dengan sosok Salim I. Dan memang ketika melihat hal ini, soal ini kita tidak bisa langsung ke buku ini. Buku ini menganggap bahwasanya buku yang kita bahas ya, menganggap bahwasanya yang membaca buku ini itu sudah khatam atau sudah familiar dengan sejarah Turki Utsmani tentang peralihan kekuasaan, kenapa nanti Mesir ditakon kok jadi lebih mudah untuk bisa ekspansi ke Samudra Hindia, itu sangat banyak ulasannya yang tidak dibahas dalam buku ini. Memang karena buku ini menganggap bahwasanya orang yang mengkaji buku ini adalah orang yang sudah paham soal Turki Utsmani seperti itu. Nah, saya baca buku alternatif lain yang bisa kita, ya ini buku dasar lah, bisa memahami soal dinamika perubahan pengalihan posisi dan dinamika kekuasaan pemerintahan di Turki Utsmani. Itu bukunya Dr. Ali Muhammad As-Sulabi, ada terjemahan Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Terjemahan dari kitab Ad-Daulatu Utsmaniyah gitu. Saya lupa judul aslinya. Ya itulah pokoknya. Nah, sangat erat ya. Pemerintahan Salim I ini ya, yang berkuasa sekitar 8 tahun, dari tahun 1512 sampai 1520, ada beberapa peristiwa penting yang menghiasi ya, kekuasaannya. Catatan sejarah menyebutkan bahwasanya di antara peristiwa penting tersebut adalah peristiwa tahun 1517, manakala Salim I ini berhasil mensukseskan ya usaha para khalifah sebelumnya untuk bisa menguasai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan termasuk yang sangat relevan dengan pembahasan kita adalah Laut Merah, gitu, Laut Merah. Nah, ini berhasil gitu kan untuk bisa menguasai itu. Pada saat itulah akhirnya sakit perubahan yang terjadi saat itu di Turki Utsmani. Ya mungkin sama ini buku-buku sejarah membahasnya ya, apa sih ya perubahan nanti jadi status kesultanan saja menjadi satu itu khalifah. Itu yang paling seperti itu, perubahan misalnya akhirnya Turki Utsmani menjadi Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram gitu kan. Karena ketika itu gubernur atau penguasa di Hijaz menyerahkan Mekah kepada Utsmani. Sejarah-sejarah yang sering diungkap di seputar apa sih ya yang terjadi, perubahan apa yang terjadi ketika Turki Utsmani berhasil menguasai Mesir. Nah, menarik bahwasanya di buku ini gitu kan ada perubahan yang sangat sangat kentara, sangat penting untuk dicatat adalah perubahan tentang perspektif atau cara pandang ya tentang dunia luar, cara pandang tentang wilayah-wilayah yang memang sama ini belum tercover oleh daya pikir mereka. Mereka yang berpikir soal kekuasaan Konstantinopel, Timur Tengah, Afrika dan lain sebagainya. Maka ketika mereka berhasil menguasai penghubung Laut Merah, mereka mulai berpikir tentang dunia yang lain gitu kan. Dunia adalah tentang eksplorasi terhadap di selatan Laut Merah. Di sana mungkin nanti kalau dari luar ya, ke sebelah kanan ada Tanjung Harapan, ke sebelah kiri ada dunia yang lebih luas lagi, yaitu Samudra Hindia. Nah, ini yang terjadi ya, efek atau pasca dari munculnya atau berhasil ya kebetulan Turki Utsmani menguasai Mesir yang saat itu ya menjadi penghubung antara wilayah Timur Tengah dengan Laut Merah. Dan sebetulnya juga kalau bisa dibandingkan, buku juga membandingkan dengan perubahan wawasan bangsa-bangsa pada saat itu yang melakukan eksplorasi. Memang terjadi juga perubahan di wilayah Eropa, termasuk Portugal dan Spanyol. Di masa yang hampir bersamaan, mereka juga berhasil mengubah wawasannya mereka gitu, peta mereka gitu.
yang tadinya mereka memahami soal dunia itu hanya Eropa tok ya, bisa dikatakan seperti itu, mereka ada dunia harus mereka eksplorasi, harus mereka ambil. Ya, ini sebenarnya menjadi ya itu ya tidak ada yang kebetulan sebenarnya dalam peristiwa atau kejadian itu memang sudah sunatullah ya kalau kita memandang. Tapi memang ada hikmah-hikmahnya memang pertama saat itu memang jadi trennya bahwasanya untuk eksplorasi dunia baru gitu kan. Jadi bagi mereka bagi mereka menjadi pelaku yang nanti datang ke Samudra Hindia dan ke Nusantara ya, kehidupan mereka tidak hanya soal Laut Hitam, soal Eropa, soal Afrika Utara saja, tetapi juga ada hal yang baru kan, yang mereka sedang kejar. Itu jadi tren sekitar akhir ke-15 dan abad 16. Begitupun dengan Turki Utsmani yang saat itu juga akhirnya terutama adalah ketika menguasai Mesir, perspektif mereka tentang dunia itu menjadi lebih luas gitu kan. Lebih luas yang akhirnya melihat bahwa tidak hanya soal Afrika Utara saja atau Timur Tengah saja atau sekitar cerita kisah tentang bagaimana mereka terus dengan orang di Iran di Daulah Safawiyah gitu kan. Tapi juga ada hal yang lain yang bisa mereka kejar, bisa mereka explore. Dan inilah akhirnya pada saat itu yang terjadi bahwasanya Sultan Salim yang keras ya. Jadi Sultan Salim itu grim gitu, atau bahasa Turkinya ya fuz gitu. Ya fuz itu ya keras, teguh atau tegas gitu kan. Memang sebenarnya adalah penguasa Utsmani yang watak dan keberanian keras sehingga menjadi sehingga watak inilah yang kemudian menghantarkan untuk bisa melakukan sesuatu yang memang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya gitu kan, untuk mengarungi samudra. Kapan sih Turki Utsmani itu mengarungi samudra? Kan tidak pernah gitu. Memang mereka memiliki angkatan laut yang kuat, tapi kan itu hanya beroperasi gitu kan di sekitar Laut Hitam gitu, di sekitar situ saja gitu kan. Selat Bosporus dan lain sebagainya. Di utara Afrika Utara dan sebagainya. Kapan mereka akhirnya mau atau bisa atau melakukan sesuatu yang lebih baik, yaitu mengarungi samudra. Kan mereka negara besar gitu pada saat itu. Negara yang menjadi sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan itu yang terjadi bahwasanya akhirnya pasti mengalami Mesir akhirnya mau gitu untuk tadi dengan tabiat Sultan Salim juga yang keras, yang tegas, yang mohon maaf ya, jatuh ke saya. Sudah baik lagi? Udah ya? Ya keinginan kuat, keinginan tegas tadi ya untuk kita mengeksplor teman di luar. Yang ini akhirnya yang kemudian menjadi apa yang terjadi di Turki sendiri. Yang terjadi di Turki adalah bahwasanya mereka kemudian mulai merevisi dan mengupgrade wawasan geografi mereka. Gimana? Mohon maaf. Terus gimana nih kita ya? Udah belum balik tuh? Afan, siap. Ya, balik lagi ya. Apa yang terjadi kemudian di internal mereka? Oh benar, sebalik saya lagi buka YouTube juga. Jadi lucu ya. Oke, siap. Apa yang terjadi di internal Utsmani ya? Yang terjadi adalah mereka kemudian mulai mengupgrade atau merevisi ya wawasan geografi mereka, wawasan peta mereka peta yang mereka miliki pun direvisi, diperbaiki dan lain sebagainya. Yang kemudian itu yang akhirnya membuat Salim ini dianggap sebagai navigator ya, sebagai pengarah gitu ya, sebagai seorang yang awal mula ya, cikal mula yang meletakkan wawasan geografis atau wawasan geografi baru ya bagi orang-orang Turki Utsmani, terutama para pemerintahannya gitu. Meskipun nanti eksplorasi itu dimulai gitu kan, lebih kentaranya itu ketika zaman Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha ini adalah wazirnya Sulaiman Al-Qanuni gitu kan. Salim I anaknya dari Sulaiman ini anaknya dari Salim I ya. Nanti anaknya Salim itu ya. Kemudian juga
Begitupun membarengi dan bagaimanapun di Eropa pada saat itu mengupgrade atau memberi peta-peta mereka. Sangat nanti ini akan relevan. Mungkin di sini juga nggak dicantumin jadi buku ini. Nanti di buku yang lain itu ada bagaimana orang-orang Aceh itu juga membantu untuk membaiki wawasan geografi orang-orang Utsmani. Di buku yang lain gitu kan, itu ditemukan arsip-arsip dari Turki Utsmani yang mereka menyimpan kiriman-kiriman peta dari Aceh gitu, untuk bisa meyakinkan bahwasanya ada suatu wilayah atau suatu dunia lah gitu kan, di ujung samudra India itu bagaimana nanti akan ada pulau-pulau yang sangat berserakan dan lain sebagainya, yang mayoritas juga dihuni oleh banyak orang Islam dan seterusnya. Ini juga kan sebenarnya proses upgrading, proses memperbaiki peta kawasan ini yang seiring dengan berkembangnya intelektualitas ya di Turki Utsmani juga, termasuk soal geografi dan nanti juga termasuk ada soal teknologi perperangan gitu. Nah, oleh karena itu di sini Sumbangsi Salim gitu. Jadi juga tidak lama sebetulnya ya. Jadi kalau Salim satu ini adalah berhasil menguasai Mesir gitu, tahun 1512, kemudian 3 tahun kemudian akhirnya juga dia wafat, kemudian tidak menjadi khalifah lagi. Jadi memang cerita yang berbanyak di sana adalah soal bagaimana kartografi Eropa dan geografi Arab itu menjadi kunci untuk bisa menambah kalau bahasa kitanya saat ini adalah memberikan informasi lebih gitu, informasi lebih kepada stakeholder Turki Utsmani di sini Salim satu untuk bisa memberikan gambaran yang detail, yang rinci, yang lebih meyakinkan lagi soal dunia yang di luar Arab. Dan itu juga menjadi tren juga tren itu dalam arti masa itu adalah bahwasanya begitu pun orang Eropa sebetulnya. Kenapa saya katakan tren, orang Eropa pun melakukan yang sama meskipun mungkin nanti lebih dulu gitu kan. Nah, makanya oleh karena itu Turki Utsmani juga pada saat itu kemudian memperkaya dirinya ya, dengan mengkaji gitu, manuskrip atau geografi yang berasal dari berbahasa Arab. Jadi memang berbagai hal penemuannya juga menarik kalau misalnya kita membaca buku ini. Nah, di masa ini kan sebetulnya banyak sekali penemuan geografi gitu kan di bukunya One Invention, penemuan dunia Islam tadi. Banyak penemuan geografi, karena ada Al-Khwarizmi, ada dan lain sebagainya. Termasuk juga Ibnu Battuta dan lain sebagainya. Yang akhirnya yang tadi mereka berasal dari orang Arab gitu ya, orang Arab yang kemudian akhirnya ketika mereka berhasil menguasai Jazirah Arab, ya tadi untuk bisa ke sana itu untuk bisa mengakses ya, bahkan untuk bisa memperkenalkan dan orang-orang ahli geografi Arab semakin berkembang gitu kan. Makanya pada masa 3 tahun tersebut ya banyak sekali yang dilakukan oleh Salim satu ini adalah untuk mengupdate dan memperbaiki gitu, pemahaman geografi Turki Utsmani tentang dunia Arab, Samudra hingga Asia Selatan dan termasuk juga ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Seperti itu yang sebetulnya juga sudah banyak digambarkan oleh orang-orang Arab sendiri gitu, orang bangsa sendiri. Nah, oleh karena itu ya kemudian bahwasanya ini menjadi dorongan intelektual yang semakin kuat. Makanya pada saat itu kita mungkin hanya melihat di balik kegigihan Salim satu untuk bisa menguasai Mesir pasti gitu. Mungkin termasuk di bahasa Labi misalnya ya semata-mata untuk meluaskan peralihan kekuasaan dari Mamluk kepada mereka gitu, atau peneguhan mereka sebagai kekhalifahan Islam dan juga sebagai tadi untuk bisa mempengaruhi dunia Islam dan lain sebagainya. Kita juga
yang saya baca di buku ini adalah bahwasanya di penguasaan Mesir itu ya, ternyata Salim ini memang menginginkan soal bagaimana gitu bisa meluaskan kawasan mereka soal Samudra Hindia dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin bisa disampaikan ya sebagai bahan diskusi nanti di bab ini sebenarnya tidak banyak membahas soal hal yang lain detail kecuali masalah gerakan-gerakan intelektual yang dilakukan oleh Salim itu untuk bisa mengupgrade wawasan geografi mereka dan apa yang terjadi di balik latar belakang penguasaan Mesir oleh orang Utsmani gitu. Sehingga nanti cerita akan panjang ketika nanti berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain, misalnya Aceh dan lain sebagainya. Dan ini juga nanti belum dijelaskan soal bagaimana Aceh gitu, hubungan Aceh dengan Salim I. Tapi nanti akan lebih jelas lagi ketika di zamannya Ibrahim Pasha, seorang wazir dari Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni adalah Sulaiman Al-Qanuni adalah anaknya Salim I yang dia memiliki wazir Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha yang paling ambisius nanti untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap Samudra Hindia. Jadi ini cerita awal saja sebenarnya bagaimana Turki Utsmani itu untuk bisa maju ya eksis Samudra Hindia, nanti juga ke Nusantara. Mungkin saja Mas Adin sebelum nanti kita kita ke diskusi. Ya, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kang Septian yang telah memberikan materinya ya terkait dengan pertemuan kedua kali ini yang membahas sedikit banyak kontribusi dari Salim I ya. Di sini disebut sebagai Salim Sang Navigator yang berkuasa selama 8 tahun di Kekhilafahan Utsmaniyah. Yang memang dalam perjalanan 8 tahunnya ini selain di internal Utsmani itu sendiri ya di dalam negerinya juga banyak berkontribusi di era eksplorasi Utsmani ya. Walaupun memang tadi disebutkan tidak terlalu jika memang mau dibandingkan dengan era-era yang tadi ya, dengan era Ibrahim Pasha selaku wazir dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memang di masa beliau di masa Sulaiman Al-Qanuni ini terkenal sebagai era kejayaan Utsmani, memang tidak terlalu banyak gitu dibandingkan dengan era-era setelahnya. Tapi bagaimanapun di era beliau memang menjadi satu titik tolak ya bagi eksplorasi di masa-masa, apalagi beliau berkuasa di masa beberapa tahun pasca perjanjian Tordesillas. Baik, kepada teman-teman yang memang ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan ya untuk teman-teman yang bergabung via Zoom bisa bertanya lewat chat Zoom, ditanya lewat chat ya, atau untuk teman-teman yang bergabung via YouTube bisa juga ditanyakan lewat chat di YouTube. Nah, dalam kesempatan kali ini kita memang tidak terlalu lama ya, karena materi juga hanya bisa sampai jam 5 ya Kang ya? Iya, untuk sore ini mohon maaf. Siap. Oke. Baik, dari teman-teman sekiranya ada pertanyaan, mangga silahkan ya. Ini juga ada pertanyaan sebelumnya, mungkin nggak terlalu berhubungan sama eksplorasinya, tapi pertanyaannya terkait dengan Salim I ini sebagai khalifah, apakah memang cara pembaiatannya tuh bagaimana Kang? Iya. Pertanyaan chat sih. Ya, tidak berhubungan dengan kajian kita hari ini. Cuma memang yang bisa dipahami misalnya di bukunya As-Solabi ini dan buku-buku yang lain, peralihan ini kan, atau di buku lain yang kita pernah bahas di Munahasan itu kan bagaimana
beberapa ulama di situ kan dijelaskan soal peralih kekuasaan atau syarat-syaratnya khalifah dan lainnya. Itu dijelaskan bahwasannya banyak hal gitu. Salah satunya dengan penaklukan dan ketunduknya pemerintahan yang lama itu terhadap pemerintahan yang baru. Tapi yang paling disoroti di sini sebetulnya saya mengikuti perspektif Al-Shalabi gitu. Perspektif Al-Shalabi bahwasanya kedatangan Salim I ke Mesir tahun 1516 dan diikuti tahun-tahun setelahnya itu memang berkaitan dengan bobroknya Mamluk pada saat itu. Kalau dikatakan di sini catat bahwasanya banyak kali ulama-ulama terutama dan Abbasiyah sendiri gitu khalifah ini untuk mendukung gitu kan, untuk mendukung bahkan untuk berharap akan datangan dari Salim ke wilayah Mesir. Karena masalah Mamluk ini sendiri yang sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan bagaimana pamor Utsmani yang semakin kuat, semakin meninggi ketika melakukan Konstantinopel. Ya, ini kan bukan penolakan yang sepele, ini penolakan yang sangat luar biasa. Bagi persoalan geopolitik pada saat itu, penolakan Konstantinopel tahun 1453 ini menjadi semacam penegasan kekuasaan imperium terbesar ya, peralihan di Bizantium kepada bukan peralihan, memang Turki Utsmani pada saat itu sudah besar, tapi penegasan bahwasanya Bizantium pun akhirnya runtuh gitu kan. Romawi pun runtuh dan akhirnya kekuasaannya tunduk pada Turki Utsmani. Nah pada saat itu kan Turki Utsmani yang dianggap sebagai wilayah provinsi lah, kan kentara lebih besar daripada wilayah Mamluknya atau Asyrianya sendiri. Itu pertama. Kedua bahwasanya dalam perspektif umat Islam, penolakan Konstantinopel juga berarti adalah bahwasanya ada kemuliaan dalam bagi kalangan menaklukkannya tersebut. Ini sebagaimana mereka merujuk atau ini hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya inilah kemuliaan bagi orang-orang yang masih menaklukkan tersebut. Ya, kan akhirnya pamor Turki Utsmani pun pasca penolakan Konstantinopel semakin meningkat, semakin naik termasuk yang berkaitan dengan kesadaran umat Islam terhadap Islam itu sendiri, termasuk nanti bisyarah Rasulullah SAW tadi. Maka nanti pamor Turki Utsmani semakin naik gitu kan sampai ke wilayah Nusantara sebetulnya. Seperti yang dijelaskan kemarin ketika dijelaskan tentang bagaimana banyak sekali naskah-naskah Nusantara yang mengagungkan dan membesarkan Sultan Rum. Sultan Rum yang ini dinisbatkan oleh baik Profesor Azra maupun Profesor yang lain gitu, para ahli sejarah Nusantara yang lain mengatakan bahwasanya yang disebut Rum dalam naskah Nusantara adalah Turki Utsmani. Ini pamornya sampai ke Nusantara pada saat itu, saking besarnya. Nah oleh karena itu, ketika satu pundang tahun 1516 ke Mesir, maka sebetulnya mereka sudah didukung dengan kondisi politik dan kondisi keamanannya. Belum lagi memang di sana memang pada square ya, pada scene itu ya, pada peristiwa tersebut ada pihak protagonisnya, pihak antagonisnya, yaitu Mamluk. Mamluk ini memang sejak awal gitu kan memang dikenal menang-menang gitu dalam menguasai atau memerintah umat Islam di Mesir dan sekitarnya. Nah, oleh bahasanya ulama pun hanya mendukung apa yang dilakukan oleh Salim I dan kemudian mengapa bahkan untuk kedatangan atau serangan Salim I ke wilayah jantung utama Mamluk. Nah karena saat itu akhirnya ketika tadi Pak Mamluk takluk pun mereka sudah besar kan. Ini kan semacam penegasan saja gitu ya. Sama seperti pembebasan Konstantinopel pada tahun-tahun sebelumnya. Ini kan semacam penegasan bahwasanya Mamluk pun berhasil dikuasai. Dan Mamluk pun berhasil takluk gitu. Dianggap sebagai pemerintahan zalim dan ulama-ulama pun mendukung apa yang dilakukan oleh Salim I. Sehingga pada saat itulah terjadi pembayatan, penegasan dari Salim I sebagai Khalifah Filtul Ard wal Ardina gitu. Jadi itu mereka khalifah ya yang menguasai seluruh dunia tadi.
Kemudian tadi akhirnya dibarengan dengan peristiwa tersebut lah Turki Utsmani kemudian dikenal sebagai Khilafah Islam. Nah ini juga runtutan sejarah yang jangan kita ketukar gitu. Ya seringkali saya mendengar atau melihat bahwasanya penaklukan Konstantinopel itu dilakukan oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih gitu. Padahal pada saat itu Muhammad Al-Fatih gitu, Muhammad Mehmed II ini bukan seorang khalifah sebagai sultan saja. Karena kronologisnya adalah Mehmed II ini menjadi khalifah, menjadi sultan, kemudian dibarengin oleh putra-putranya sampai nanti ke cucu-cucunya ya. Tadi itu Salim I yang nanti berhasil untuk menjadi khalifah gitu kan. Tapi emang ada cerita kesinambungan, cuman kita bukan ya banyak umat Islam yang sering tertukar-tukar gitu kan, tertukar masa urutan tadi seolah-olah memang kebesaran dari Muhammad Al-Fatih nggak sebagai khalifah. Tidak gitu. Baru di zaman Salim I tahun 1517 Turki Utsmani dianggap sebagai kekhilafahan Islam sampai nanti tahun 1924 begitu ya. Itu Mas Adin. Ya, oke. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, mangga dipersilahkan. Kalau mungkin saya juga bertanya ya Kang ya. Kalau mangga, silakan. Sultan Salim ini kan baru diakui sebagai khalifah atau ini adalah peralihan dari Kekhilafan Abbasiyah ke Utsmaniyah kan tahun 1517. Nah, selama masa tersebut apakah status Utsmani yang sebelumnya memang lebih rendah daripada kekhilafahan ini ada pengaruhnya nggak sih di masa eksplorasi? Jadi setelah dia jadi kekhilafahan dia jadi punya pengaruh apa gitu? Ya benar. Ya, mohon maaf, saya laptop mau mati, jadi saya coba izin ngecas dulu ya. Ya baik, ulang lagi. Bagaimana apakah status itu juga mempengaruhi kan? Pertama, seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya bukan soal status, tapi soal bagaimana akhirnya pengaruhnya langsung ya terhadap eksplorasi ini adalah bagaimana akhirnya Turki Utsmani berhasil menguasai Laut Merah. Laut Merah kan jalur tercepat atau jalur singkat untuk bisa bisa dengan Samudra Hindia. Bagi Utsmani ketika itu sebelum semua Sam dan Mesir, maka jalur yang paling bisa diakses adalah melewati Laut Hitam, kemudian ke laut di Italia itu, kemudian ke Afrika Utara, Azaz, terus kemudian ke wilayah selatan dan seperti itu. Itu kan dari sana di wilayah Iberia tadi gitu. Dan di sana sebenarnya ada Portugal dan Spanyol. Nah, baru nanti mereka bisa mengakses Afrika Barat dan ke selatan, kemudian Tanjung Harapan, kemudian ke Yaman, kemudian terusnya gitu. Nah, sebenarnya kan ini sangat jauh gitu. Jauh lah, jangan bandingkan dengan hari ini. Dan ini juga jalur yang lebih jauh dari orang-orang Portugal Spanyol gitu. Kenapa memang? Karena ya tadi Portugal dan Spanyol itu langsung ke Afrika Utara dulu, langsung ke Afrika Timur, Afrika Barat. Gitu. Sementara waktu itu juga harus masuk ke wilayah Portugal Spanyol dulu gitu, dan sebagainya. Makanya tadi dengan penguasaan Laut Merah, Mesir tadi gitu, mereka akhirnya bisa lebih mudah untuk bisa mengeksplor Samudra Hindia. Kemudian betul juga dengan kekuasaan atas khalifah juga akan menjadi lebih mudah, betul. Emang karena tadi ya suplai pasukan, suplai logistik angkatan juga didukung oleh umat Islam yang ada di Mesir dan di Yaman sebetulnya. Nanti yang menarik adalah bahwasanya belum dibahas di bab ini sebetulnya. Nanti ke depan yang menarik bahwasanya bagaimana orang-orang umat di Mesir, di Yaman pula itu yang mendukung
ekspedisi ya atau misi ekspedisi dari Tengku Usmani untuk bisa mengarungi Samudra Hindia. Ya betul sebetulnya bahwasanya posisi politik Tengku Usmani dan posisi kekuatan pamor di tengah besar sangat mempengaruhi dan dorong mereka untuk bisa mengeksplorasi Samudra Hindia. Itu kan terutama emang kenapa di jauh itu kan kenapa muncul eksplorasi pada zaman itu, saya bilang saya bisa mengistilahkan tren gitu kan. Trennya adalah the days of exploration gitu kan, kalau dari sejarah Eropa. Sama seperti kita hari ini trennya apa sih gitu kan. Trennya hari ini ya masa apa kecerdasan digital, kecerdasan internet dan lain sebagainya. Sama seperti itu, yang tren adalah masa eksplorasi. Masa eksplorasi tadi gitu kan, yang awal diinisiasi oleh orang-orang Portugis dan Spanyol juga emang karena akibat penolakan kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Dan melakukan kota Konstantinopel Turki Utsmani, kekuatan Turki Utsmani makin kuat gitu kan, sehingga mematikan perekonomian dan kekuatan politik orang-orang Eropa. Dan dengan kutunya orang Eropa ini gara-gara wilayah strategis tersebut dikuasai oleh Turki Utsmani, maka mereka akhirnya berpikir untuk bisa mencari dunia baru gitu kan. Wawasan mereka itu dunia itu ya soal wilayah kekuasaan Kristen saja ya, Eropa gitu, kekuasaan Kristen. Akhirnya mereka mulai mencari dunia yang lain gitu. Nah, dunia itu kan dunia Eropa gitu dan Afrika Utara dan lainnya. Nah, menjadi pertanyaan menarik bahwasanya apakah di lain itu sudah Kristen yang seperti kita ini misalnya wilayah-wilayah Kristen di luar Eropa, Filipina gitu kan, terus Nusantara dan lain sebagainya kan mereka belum bersinggungan natif atau warga-warga lokal di wilayah tersebut kan belum bersinggungan dengan peradaban ini pada saat itu. Makanya dunia Kristen itu dunia. Nah, akhirnya ketika hal itu terjadi, maka semakin terjepit dengan masalah ekonomi dan politik dan lain sebagainya, termasuk agama. Maka orang-orang Arab akhirnya tadi melakukan satu gerakan yaitu eksplorasi tadi untuk mencari dunia baru. Ini yang bagi mereka ya untuk bisa mengukuhkan eksistensi mereka yang tergerus dan tertinggal jauh oleh orang-orang Turki Utsmani. Jadi memang masa-masanya Turki Utsmani sangat kentara, kuat dan memiliki pengaruh yang sangat besar, termasuk juga yang akhirnya mereka dengan posisi tersebut ya akhirnya mereka sangat layak menjadi pihak yang juga terlibat dalam eksplorasi Samudra, bahkan oleh Casale gitu disebut sebagai pada masa itulah akhirnya memang bisa dikatakan kesimpulan buku ini ya, pada abad ke-16 Utsmani ini bisa dibilang sebagai penang di masa Age of Exploration. Di masa eksplorasi tadi, Turki Utsmani dianggap sebagai pemenangnya gitu, sebagai pemenangan atas persaingan dengan orang-orang Eropa. Bahkan gitu, dikatakan pula bahwasanya tambah ya agak mirip sebetulnya itu menjadi babak penyisihan di mana dunia Islam itu menang melawan dunia Eropa. Yang namanya penyisihan ya. Di babak finalnya kan saat ini misalnya kalau kita katakan saat ini babak final ya orang yang Islam ya orang-orang yang kalah di hadapan orang-orang Eropa. Mungkin tadi memang itulah apa yang terjadi bahwasanya Turki Utsmani sebagai negara adidaya, negara yang segala pergerakannya, politiknya, militernya, dan pamornya dan lain sebagainya yang akan banyak mempengaruhi bagi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, termasuk tadi kita bagaimana pengaruhnya mereka terhadap orang-orang Eropa yang akhirnya mereka terdorong untuk bisa mencari dunia baru tadi. Begitu Mas Adin. Siap. Ya, terima kasih Kang Septian. Ini juga ada pertanyaan di lewat Zoom. Jadi kalau semangat penjajah Barat untuk melakukan eksplorasi kan terkait dengan Cold Glory and Gospel ya. Kalau dengan Utsmani itu semangatnya apa? Apakah memang berkaitan dengan metode politik luar negeri khilafah yang disebutkan di kitab Mafahim Siyasi, yaitu dakwah dan jihad, atau memang seperti apa? Gimana? Mohon maaf. Ya, jadi semangat eksplorasi Utsmani jika dibandingkan dengan semangat eksplorasi penjajah Barat kan berbeda.
jajah Barat dengan God, Glory, and Gospel, sedangkan semangat eksplorasi Utsmani dengan apakah ada hubungannya dengan metode politik luar negeri yang disebutkan di kitab Mafahim Siyasi terkait dengan dakwah dan jihad. Iya, orang-orang ya baik orang Utsmani ini kan orang-orang yang bangsa Tartar gitu, orang-orang Asia yang memang memiliki fisik yang sangat kuat gitu, dan memang memiliki daya tarik ya untuk perang dan eksplorasi itu sangat besar gitu. Ekspansi itu mereka dunia mereka bagaimana dulu Mongol satu bangsa dan mereka itu juga melakukan ekspansi, perluasan dan sebagainya. Itu pun yang terjadi dengan orang-orang dari bangsa Turki ini. Itu sebetulnya yang ketika tabiat itu juga kemudian di istilahnya diilhami dengan giroh Islam, itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Itu yang terjadi dengan Turki pada saat itu, memang akhirnya melakukan ekspansi sangat besar, sangat luas, ekspor dan lain sebagainya. Dan itu sangat cepat dan perkembangannya. Kemudian juga apa yang terjadi? Ya, perluasan wilayah Turki sangat cepat dan semakin kuat luasannya. Tetapi yang sangat disayangkan, ini menjadi catatan sejarah pula bahwasanya faktanya orang-orang Turki itu juga lemah dalam kondisi internalnya, dunia internalnya. Ya tadi wilayah internal itu kan menjadi wilayah internalnya kan kemudian akhirnya. Tetapi bentuk maintenance-nya, bentuk untuk mengelolanya itu sangat tidak sebanding dengan bagaimana mereka untuk mengambilnya gitu, mengekspornya, menciptakan atau menemukan wilayah-wilayah baru. Ini tidak sebanding gitu kan maintenance-nya. Makanya pada saat itu wilayah Utsmani wilayah yang banyak sekali timbul perpecahan dan sebagainya. Karena memang maintenance-nya kurang sejalan ya, kurang sebegitu bagus dibandingkan eksplorasinya. Apakah yang berkaitan dengan hal tadi dakwah tadi ya? Tadi tergantung pada masa khalifahnya. Gitu. Pada masa khalifah yang soleh dan alim ya, ini suatu wasilah ya bagi mereka untuk bisa meluaskan pengaruh Islam, pamor Islam, dan tadi kerahmatannya Islam juga kan, seperti itu kan. Itu yang terjadi, itu yang terasa gitu kan. Meskipun nanti ya mungkin tentang sejarah yang mengatakan bahwasanya memang ini terlukis dan lain sebagainya. Sepertinya kedatangan ke Samudra pun dianggap baik karena tadi politis juga merasa ada pesaing yang sangat kuat yang sudah duluan mengeksplorasi, ya akhirnya mereka juga terdorong untuk lebih semangat lagi, untuk lebih canggih lagi mengeksplor Samudra Hindia. Tapi paling nggak adalah bahwasanya apapun nanti di sana yang terjadi memang ini akhirnya semakin menguatkan Islam, semakin menguatkan kaum Islam, kedudukan sebagai kaum muslimin. Begitupun yang terjadi memang Turki juga tidak untuk membantu orang-orang yang ada di Yaman, yang orang-orang yang ada di India, termasuk nanti orang yang ada di Aceh, untuk bisa gitu meningkatkan kondisi mereka. Aceh misalnya ketika Selat Malaka dikuasai oleh orang-orang Portugis. Ini kan kita tidak melihat apa motif orang Turki datang ke Malakanya, tapi memang apa yang dilakukan oleh Utsmani, bangsa Utsmani, Daulah Utsmani ini datang ke Malaka yang membantu Turki, itu kan sangat kita bisa melihat menunjukkan bahwasanya itu ya sangat dengan konsep-konsep Islam, bahwasanya itu sebetulnya negara khilafah gitu kan, membantu dunia saudaranya, membantu kezaliman atau dominasi orang kafir yang menguasai wilayah-wilayah umat Islam. Itu yang terjadi seperti itu. Mas Adin. Ya. Terima kasih Kang. Jadi ada. Halo. Ya, siap. Baik, terima kasih Kang Septian atas jawabannya. Jadi memang walaupun ada beberapa motif yang berbeda dan sangat bergantung pada meskipun ada beberapa motif yang berbeda dan sangat bergantung pada khalifah yang khalifahnya ya, masanya nanti harus kita periodisasi lagi. Namun secara umum memang
hal tersebut sangat menguatkan posisi Islam ya di masa itu. Dan yang paling penting memang ada satu perbedaan mendasar terkait dengan eksplorasi yang dilakukan oleh umat Islam dan eksplorasi yang dilakukan oleh Barat. Sehingga kita juga tidak bisa mengatakan bahwa eksplorasi ketika Islam dibesarkan dengan jihad dan dakwah, tidak bisa juga kemudian kita katakan bahwasanya peradaban Islam adalah peradaban yang kejam jika dibandingkan dengan peradaban sekuler dan kapitalis. Oke, Kang Septian ada satu closing statement mungkin terakhir. Ya, baik. Eksplorasi yang dilakukan umat Islam dengan orang kafir itu berbeda. Betul, sangat tuh sesuatu-sesuatunya orang kafir, eksplorasinya itu ya menghancurkan gitu, destruktif. Tetapi dalam Islam, meskipun horahnya mungkin kurang dan sebagainya, ya eksplorasinya itu ya tetap mereka memberikan satu kenyamanan baru bagi dunia yang kemudian tereksplor, ya katakan seperti itu, oleh mereka. Ini yang kemudian menjadi mendasar bahwasannya perbedaan antara kita umat Islam dengan orang-orang kafir. Bukan status identitas umat, tetapi komitmen umat Islam itu terhadap Islamnya. Maka yang membedakan ya komitmen tadi kan. Orang kafir mungkin komitmen terhadap Islam, tapi umat Islam seperti kita lihat hari ini banyak komitmen terhadap Islam itu. Maka banyak sekali artinya umat Islam yang lim. Gitu. Tapi pada saat itu komitmen terhadap Islam ini sangat kuat gitu. Meskipun dalam kondisi khalifah yang tidak taat sekali. Maka yang terjadi adalah bentuk hal-hal baru yang memberikan kemajuan dan kemajuan terhadap wilayah tersebut. Yang berikut kuasanya ini yang penting ya, mungkin belum terlihat karena memang nanti korespondensi surat menyurat antar Nusantara dengan Turki Utsmani itu baru banyak sekali itu di zaman selama kolonial, zaman anaknya Salim I ini banyak nanti di masa berikut. Dan kemudian ini satu lagi yang ketika kita mempelajari sejarah bahwasanya kita itu dulu umat yang besar, bangsa yang besar, seperti yang bisa mengalahkan Portugis, mengalahkan Eropa gitu kan. Manakala ketika memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Itu Mas Adin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hari ini tidak bisa sampai 5:30 karena ada beberapa hal keperluan gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa mewakili ya apa sih pembahasan dari bab 1 di buku The Ottoman Age of Expression tadi. Dan ini akan lebih seru ketika kita nanti membaca bab-babnya. Ini hanya sampai bab 16 sampai abad 16 saja kan. Tapi ini jadi awal bakal kenapa Utsmani itu datang ke Nusantara. Dan akan lebih seru kalau sudah berinti dengan arsip Utsmani di Aceh, dengan ketahanan di Nusantara yang lain dan sebagainya. Itu akan lebih seru lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Kembalikan ke Mas Adin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Septian atas penyampaiannya dan closing statement-nya. Semoga pertemuan kali ini menginspirasi dan banyak memberikan insight-insight baru terkait dengan abad eksplorasi yang tidak hanya dilakukan oleh Barat, tapi ternyata juga dilakukan oleh Islam. Dan tentu saja berbagai macam insight tersebut juga menjadi motivasi kita untuk senantiasa kembali membaca dan menambah ilmu pengetahuan terkait dengan dunia keislaman, tidak hanya di masa dulu, tapi juga bagaimana kemudian nanti mengaitkannya di masa sekarang dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk membangun peradaban Islam di masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan baca istighfar, alhamdulillah, dan doa majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.